Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang berbahasa yang santun. Dalam berbahasa yang santun, kita harus mengetahui 1. Pengertian kesantunan bahasa. 2. Tata cara bahasa. 3. Teori-teori kesantunan bahasa. 4. Etika berbahasa. 5. Contoh satuan berbahasa. 6. Hal-hal yang dihindari dan jangan dilanggar dalam berbicara bahasa yang santun. Dan yang terakhir yaitu 7. Hal yang harus dilakukan dalam berbicara. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan merupakan kehalusan dan baik budi berbahasa dan tingkah lakunya. Kesantunan juga dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya dan perilaku seseorang. Kesantunan berbahasa adalah memperhatikan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan lisan maupun tulisan. Kesantunan berbahasa juga merupakan suatu proses komunikasi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan. Yang lazim disebut partisipan, informasi yang dikomunikasikan, dan alat yang digunakan dalam komunikasi. Saya akan menjelaskan tentang tata cara bahasa. Tata cara bahasa adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata cara bahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakan di suatu bahasa dalam berkomunikasi. Tata cara berbahasa seseorang dipengaruhi norma-norma budaya, suku bangsa, atau kelompok masyarakat tertentu. Contohnya, tata cara berbahasa orang Inggris berbeda dengan tata cara berbahasa orang Amerika, meskipun mereka sama-sama berbahasa Inggris. Begitu juga, tata cara berbahasa orang Jawa berbeda dengan tata cara berbahasa orang Batak, meskipun mereka sama-sama berbahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang sudah mendarah daging pada diri seseorang berpengaruh pada pola berbahasanya. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif. Misalnya, dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya. Tata cara berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi pilihan atau prioritas utama dalam berbahasa. Tata cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang pertama, menggunakan kaidah tata bahasa normatif. Tata bahasa normatif adalah tata bahasa yang tersusun atas gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam sebuah masyarakat. Tata bahasa normatif memberikan penjelasan terhadap struktur umum dari suatu bahasa. Yang kedua, menggunakan kata-kata baku. Kata baku adalah kata yang pemakainya disesuaikan pada pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, menggunakan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, menggunakan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa
Secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri dialek setempat atau bahasa daerah. Yang kelima, menggunakan kalimat secara efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, yaitu subjek dan predikat. Memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Teori kesantunan menurut Brown and Levinson, konsep atau prinsip kesantunan dikemukakan banyak ahli. Dasar pendapat ahli tentang konsep kesantunan itu berbeda-beda. Ada konsep kesantunan yang dirumuskan dalam bentuk kaidah, ada pula yang diformulasi dalam bentuk strategi. Konsep kesantunan yang dirumuskan di dalam bentuk kaidah membentuk prinsip kesantunan, sedangkan konsep kesantunan yang dirumuskan di dalam bentuk strategi membentuk teori kesantunan. Prinsip kesantunan yang dikemukakan oleh Brown dan Levinson berkisar pada nosi muka, yaitu muka positif dan muka negatif. A. Muka positif yaitu muka yang mengacu pada citra diri orang yang berkeinginan agar apa yang dilakukannya, apa yang dimilikinya, atau apa yang merupakan nilai-nilai yang diyakininya diakui orang sebagai suatu hal yang baik, menyenangkan, patut dihargai, dan seterusnya. Contoh muka positif. 1. Saya senang dengan kejujuran Anda. Kedua, sekarang kejujuran itu tidak menjamin kesuksesan. Pertama, tuturan kata pertama itu merupakan tuturan yang santun karena menghargai apa yang dilakukan mitra tuturnya. Sedangkan tuturan kedua kurang santun karena tidak menghargai apa yang dilakukan mitra tuturnya. B. Muka negatif adalah muka yang mengacu pada citra orang yang berkeinginan agar ia dihargai dengan jalan penutur, membiarkannya bebas melakukan tindakannya atau membiarkannya bebas dari keharusan mengerjakan sesuatu. Contohnya, jangan tidur terlalu malam, nanti bangunnya kesiangan. Tuturan contoh yang tadi merupakan tuturan yang tidak santun karena penutur tidak membiarkannya mitra tuturnya bebas melakukan apa yang sedang dikerjakannya. Ketidaksantunan tuturan contoh yang tadi itu menyangkut muka negatif. Kesantunan yang berkenaan dengan muka negatif dinamakan kesantunan negatif. Di samping itu, prinsip kesantunan Brown dan Levinson itu tidak berkenaan dengan kaidah-kaidah, tetapi menyangkut strategi. Ada 5 strategi. 1. Melakukan tindak tutur secara apa adanya tanpa basa-basi dengan mematuhi prinsip kerjasama GRICE. Kedua, melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan positif. Kesantunan positif. Yang ketiga, melakukan tindak tutur dengan menggunakan kesantunan negatif. Tidak melakukan tutur dengan menggunakan kesantunan negatif. Yang keempat, melakukan tindak tutur secara off recon. 5. Tidak melakukan tindak tutur atau diam saja. Pemilihan strategi itu bergantung besar kecilnya ancaman terhadap muka. Makin kecil ancaman terhadap muka, makin kecil nomor pilihan strateginya. Dan sebaliknya, makin besar ancaman terhadap muka, makin besar pula nomor pilihan strategi bertuturnya. Saya akan menjelaskan tentang etika berbahasa. Etika berbahasa merupakan subsistem dari kebudayaan. Hal ini sudah terbukti dengan kemampuan seseorang berbahasa yang diukur melalui pengetahuan mengenai kebudayaan di dalam masyarakat tempat tinggalnya. Melalui kebudayaan yang ia pelajari, dia akan lebih mudah berbahasa sesuai dengan tata cara dan etika berbahasa yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.
Selanjutnya, bagaimana caranya kita menerapkan etika berbahasa? Nah, pertama, dalam menerapkan etika berbahasa, hendaknya kita mempelajari dulu aturan-aturan sosial dalam berbahasa, seperti kita berbicara dengan siapa, bahasa yang kita gunakan itu apa, lalu kita membicarakan tentang apa, di mana kita berbicara, dan tujuannya itu apa. Nah, yang kedua, aspek sosial budaya dalam memilih kata sapaan itu harus dipertimbangkan dalam etika berbahasa. Seperti orang yang kita sapa itu lebih tua atau lebih muda, situasinya formal atau non formal, dan akrab atau tidak akrab. Kualitas volume suara dan gerak-gerik tubuh kita juga sangat berpengaruh terhadap etika berbahasa. Jadi, untuk menjaga etika berbahasa, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu orang yang akan berbicara kita itu dari mana dan kebiasaan di daerahnya itu seperti apa. Oleh karena itu, dalam menerapkan etika berbahasa, kita harus mempelajari dulu kebudayaan dan norma kode bahasa dalam masyarakat tersebut. Namun belakangan ini banyak sekali cara berbahasa yang menyalahi aturan dan tidak memperhatikan sopan santun. Nah, kesalahan berbahasa ini seringkali ditemukan pada generasi milenial kita saat ini, seperti pemilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi itu seringkali tidak memperhatikan lawan berbicara dan kondisi yang ada sehingga terkesan tidak sopan. Jadi, bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi itu sangat berpengaruh besar terhadap lawan berbicara kita. Jadi, karena satu tujuan jika disampaikan dengan cara yang berbeda, maka akan berbeda pula cara penyampaiannya. Selain itu, jika kita ingin menambahkan istilah ke dalamnya, kita harus menyesuaikan kondisi dan tetap pada bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena pada hakikatnya etika berbahasa itu sangat mencerminkan karakteristik individu itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi bangsa, kita harus lebih mengerti tentang etika berbahasa yang kita gunakan dan memilih istilah yang harus kita gunakan dalam sehari-hari. Jangan sampai warisan bahasa Indonesia yang sudah ada itu hilang dan ditinggalkan begitu saja. Contoh berbahasa yang santun. Hei Dungu, matikan lampu itu. Kata barusan bukanlah kata yang menggunakan bahasa yang santun, karena ada kata dungu di dalamnya. Seharusnya, tolong matikan lampu itu. Bisakah kamu mematikan lampu itu? Berbahasa yang santun mengacu pada unsur-unsur bahasa seperti pilihan kata, ungkapan, dan gaya bahasa. Pilihan kata merupakan salah satu penentu berbahasa yang santun. Misalnya, seperti kata-kata suruhan yang kurang sopan karena ada kata dungu di dalamnya atau kata bodoh di dalamnya, dan kata-kata yang dianggap kurang sopan lainnya. Hal-hal yang dihindari dan sebaiknya jangan dilanggar. Yang pertama, janganlah memalukan, menghina, dan merendahkan lawan berbicara sehingga tersinggung dan sakit hati. Contoh, anak itu bukan malas, melainkan bodoh. Seharusnya, anak ibu sebetulnya pandai, hanya kurang tekun belajar. Yang kedua, jangan menyombongkan informasi infrastruktur diri sendiri di hadapan lawan bicara. Contoh, anakku itu hebat, prestasinya luar biasa. Setiap tahun selalu menjadi juara kelas, bahkan lulus ujian nasional dengan nilai angka rata-rata 9,85. Seharusnya, anakku itu sebenarnya biasa-biasa saja. Hanya dia
tekun dan rajin belajar, sehingga wajarlah kalau dia sering menjadi juara kelas dan lulus ujian nasional dengan nilai lumayan baik. Yang ketiga, jangan menunjukkan perasaan senang terhadap penderitaan, kemalangan, dan musibah yang menyukai orang lain. Contoh, ayahmu meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Tidak apalah, karena setiap orang akan meninggal dunia juga. Seharusnya saya turut sedih dan berbela duka atas meninggalnya ayahanda karena musibah lalu lintas itu. Tetaplah tegar dan tabah menghadapi cobaan hidup seperti ini. Yang keempat, janganlah menyatakan ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan Anda dengan berbicara. Hal-hal yang harus dilakukan saat berbicara. 1. Fokus kepada lawan bicara. Saat berbicara dengan orang lain, arahkan fokus sepenuhnya kepada orang tersebut. Tatap matanya dan dengarkan baik-baik kata-kata yang dia bicarakan. Secara umum, berbicara dengan orang lain tanpa benar-benar fokus kepadanya adalah tindakan yang tidak sopan. Contohnya, ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita, akan tetapi lawan bicara kita malah asik dengan handphonenya, tidak menghiraukan kita merasa tidak dihargai, dan bahkan kita merasa malas untuk melanjutkan pembicaraan tersebut. Poin kedua, jangan terlalu mendominasi percakapan. Dengan terlalu banyak berbicara, apalagi kalau sampai memotong kata-kata lawan bicara, hal itu sangat tidak sopan dan berpotensi menimbulkan salah paham di pihak keduanya. Lagi pula, terlalu mendominasi pembicaraan sebenarnya merugikan diri sendiri. Ketika berbicara, kamu bisa bertukar pikiran dan bahkan menimba ilmu dari lawan bicara. Beri orang lain kesempatan berbicara dan bisa saja kamu akan mendapatkan pengetahuan atau sudut pandang baru dari kata-kata lawan bicaramu. Poin yang ketiga, hindari kata-kata yang tidak dimengerti oleh lawan bicara. Contohnya adalah kata anjay. Kata anjay itu menurut sebagian orang artinya mengungkapkan suatu kekaguman. Tetapi jika orang itu tidak mengerti kata anjay, pasti dia kebingungan. Seperti itu. Selanjutnya ada poin keempat, menunjukkan persetujuan kepada lawan berbicara. Contohnya ketika kita sedang berdiskusi, pasti akan ada opini-opini yang muncul dari orang-orang. Nah, ketika kita setuju dengan salah satu opini itu, kita tidak bisa langsung berbicara, iya saya setuju tuh sama pendapat kamu. Nah, di situ kurang tepat ya kalimatnya. Tetapi contoh yang tepat adalah, ya tentu saya sependapat dengan saudara bahwa koruptor itu harus dimiskinkan dan dihukum seberat-beratnya. Nah, kata itu lebih tepat dan lebih lengkap kenapa kita setuju dan alasannya apa. Poin yang kelima, gunakan kosakata yang secara sosial budaya terasa lebih santun dan sopan. Kita kan tidak mungkin ya berbicara dengan teman kita, kemarin tetangga aku ada yang mati. Di situ kayak kurang sopan dan kurang santun gitu. Jadi kita gunakan kalimat yang seperti, kemarin tetangga saya ada yang meninggal, beliau wafat dan dimakamkan di kota kelahirannya, yaitu di Palu. Beliau tutup usia sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalimat itu lebih enak didengar, lebih sopan dan santun. Poin yang keenam, gunakan kata mohon atau maaf. Kalimat itu lebih enak didengar, lebih sopan dan santun. Poin yang keenam, gunakan kata mohon atau maaf ketika kita meminta bantuan, memerintah, dan melarang. Contohnya,
saat kita di tempat umum, kita bersebelahan atau seruangan dengan orang yang sedang merokok. Nah, padahal di situ ruangannya dilarang untuk merokok. Kita kan tidak mungkin ya langsung berbicara kepada yang merokok itu, "Maaf, matikan rokoknya, bau." Itu kan sangat tidak sopan ya, tidak etis juga di depan umum. Nah, contoh kalimat yang tepatnya, "Mohon maaf Bapak untuk mematikan rokoknya karena di sini bukan area untuk merokok." Nah, kalimat itu lebih sopan, lebih santun, dan lebih etis di depan tempat umum, karena setidaknya tidak mempermalukan Bapak yang merokok itu.